Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham yang uptrend ya, yang potensialnya masih bagus untuk minggu ini. Jadi tanggal 19 sampai 23 Mei 2025 ya. Sebelumnya saya sharekan dulu untuk chartnya atau grafiknya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham ADMR ya. Kalau kita perhatikan di sini, ADMR sebelumnya sudah saya gambarkan area supportnya di 880 ya. Jadi kalau Anda yang mau buy ADMR, sebenarnya mau buy sekarang boleh. Memang sih dia sekarang di antara supportnya 880 dan resistennya kalau kita perhatikan di sini kurang lebih sekitar area 1000 sampai 1005 ya kalau kita lihat dari swing hanya di sini. Jadi dia memang di tengah-tengahnya di sini. Yang menarik dari ADMR adalah MA20 yang mengarah ke atas. Sebelumnya ini dia sudah konsolidasi lumayan lama ya. Lebih dari 5 hari ya di MA20-nya kurang lebih naik turun naik turun. Terakhir dia berhasil breakout volumenya tinggi dan jadi untuk ADMR ini masih potensial untuk breakout naik ke atas 1005 ya. Target price berikutnya kalau dia berhasil naik ke atas 1005 maka kalau kita perhatikan dari swing high sebelumnya di sini kurang lebih area supportnya ya. Ini ada swing low, ini ada swing low. Ini ada swing high di sini ya kurang lebih dia akan resting 1080. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1080, kita boleh tambah lagi atau average up, maka target price berikutnya kalau dari swing high sebelumnya di sini 1200-an atau kurang lebih nanti dia akan testing area MA 200-nya ya. Jadi untuk ADMR ini MA 20-nya sudah mengarah ke atas, tapi jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena MA 20-nya masih di bawah MA 200-nya. Nah, jadi jangka panjangnya, menengah sampai panjangnya itu masih bearish. Ya, MA 200-nya mengarah ke bawah dan harga sahamnya masih di bawahnya MA 200-nya. Jadi kita baiknya bertapa aja. Yang mau tunggu buy omnibus lagi di 880 boleh aja. Kalau dia turun di bawahnya 880, kita jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas ya, menjelang penutupan atau besok paginya kita berusaha buy. Itu kurang lebih untuk ADMR seperti itu ya. Um, Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ADRO. Nah, ADRO kenapa tiba-tiba naik? Apakah ini karena sentimen buyback ya? Bisa saja untuk dalam dekatnya sentimen buyback ya. Seperti itu ya. Tapi kalau di sini saya lihat saya fokusnya kepada trennya. Kalau kita perhatikan MA20-nya sudah mengarah ke atas. Ini kurang lebih sudah hampir 3 mingguan ya dia sideways ya. Tertahan di atas MA20-nya. Dan tiba-tiba dia breakout naik tinggi ya. Apakah ini sentimen dia buyback? Nah, kalau saya sih follow the trend. Jadi kalau kita perhatikan di sini area resisten yang dia uji kalau berdasarkan dari kurang lebih dari swing low yang di sini itu kurang lebih sekitar 2120. Nah, jadi Anda kalau mau buy ADRO sebenarnya sudah boleh buy. Anda tinggal pasang aja stop lossnya ya. Kalau mau pasang stop lossnya kalau kita perhatikan bisa pakai acuan dari swing low yang di sini ya. Jadi swing low yang di sini ini 1855. Memang jauh banget Pak Sunar kalau belinya 2120 ya. Stop lossnya 1855 terlalu jauh. Kalau terlalu jauh Anda bisa pakai acuan tadi stop lossnya mungkin 1945 atau 2000-an. Jadi Anda bisa pasang bertahap ya. Turun di bawah 2000 eh, itu sudah jauh sih menurut saya. Di bawah 2000 Anda jual dulu. Kalau turun di bawah 1945 jual dulu semuanya atau 1855. Memang stop lossnya agak jauh lebih dari 10%. Ya, kenapa? Karena sebelumnya dia naiknya tinggi. Nah, untuk saham-saham yang fluktuasi tinggi, kalau kita perhatikan dari sini, ya dia naik tinggi, nggak pasti dia bakalan turun lagi ya. Bisa dulu dia mungkin sideways atau konsolidasi. Jadi lebih amannya Anda tunggu aja, sekalian tunggu buy high sell higher. Kalau kita perhatikan high-nya kan 2200. Jadi Anda set aja bracketnya kalau dia berhasil naik ke atas 2200, ya Anda boleh langsung buy ya atau tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil naik ke atas 2200. Ya, kita buy target price berikutnya dia akan menguji area resistennya kurang lebih sekitar 2320 dan 2370. Jadi kalau naik lagi kita tambah lagi average up target price berikutnya sekitar 2490, 2600 dan 2780. Ya, kurang lebih seperti itu untuk Adaro. Jadi Adaro ini secara teknikal dia masih lumayan menarik ya. Seperti ini ya, sudah mulai rebound candlenya tinggi. Nah, mungkin apakah jangan-jangan nanti setelah naik tinggi kemudian pullback Pak Sunar. Yang penting adalah disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kalau Anda takut ini akan pullback turun lagi, maka Anda tunggu aja. Kalau dia sudah berhasil rebound, mantul ke atas 2120 lagi, atau naik ke atasnya 215, 2200 ya di sini ya. Hanya yang terakhir ya, naik ke atas 2200 ya kita buyback atau buy. Dan seperti itu, atau average up kalau sudah buy di bawah. Ya. Kurang lebih seperti itu untuk Adaro. Jadi banyak bertapa aja, jangan terlalu banyak. Karena mungkin aja sentimen buyback nanti dia turun lagi atau sideways ya, kita nggak tahu. Ya. Kalau lebih seperti itu, cukup. Eh, Berikutnya adalah Akra. Sebenarnya banyak saham batu bara ya, yang berhubungan dengan batu bara yang lumayan bagus seperti PDBA,
ITB, ITMG, Indi, tapi saya nggak bahas semuanya ya seperti itu. PTBA juga bagus sih. Ya, jadi nanti kalau saya bahas semua nanti lebih dari 15. Ini saya bahas kurang lebih 15 ya. Jadi untuk batu bara mungkin saya bahas ADMR atau Adaro ya salah satu karena ADMR atau Adaro kan masih satu grup ya kalau lebih seperti itu ya. Nah, berikutnya untuk Akra. Akra ini dia kalau kita perhatikan MA20 yang mengarah ke atas, dia saat ini sedang konsolidasi di area sekitar 1235 sampai resistennya sekitar di 1310-an di sini ya atau 1330 setidaknya. Jadi kalau kita perhatikan anak yang mau bawa ilmu tes itu Akra bisa tunggu di area 1165 ya kalau nanti MA20-nya dites. Dites artinya kalau dia dipotong dari atas ke bawah, kita jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil memotong lagi MA20-nya dari bawah ke atas. Selama MA20-nya masih mengarah ke atas, ya dia masih bagus. Ya tentunya seperti ini. Ini MA20-nya mengarah ke atas ya. Di awal-awal Maret ini ya saya coba anotit supaya kelihatan jelas. Nah ini kan emang double mengarah ke atas ya, yang biru ya. Nah kemudian dia dipotong, walaupun cuma ekor, kalau dia menjelang penutupan atau besoknya dia berhasil rebound ya kita boleh buy ya seperti itu. Ya. Kalau dia berhasil rebound atau higher high, nah, contohnya di sini kan dia higher high. Ya, memang dia naik sempat konsolidasi kemudian turun lagi paling tidak ya 1-2% Anda masih dapat lah seperti itu ya. Ya emang double masih mengarah ke atas. Nah tiba-tiba kok gagal Pak Sunar MA20 ditembus ke bawah. Jangan lupa ya, analisa teknikal ya itu jangan sampai dipakai untuk mengatur marketnya atau terlalu percaya diri. Ya seperti itu. Bukan berarti analisanya salah juga ya seperti itu. Karena perubahan arah tren itu bisa bisa berlangsung kapan saja. Misalnya ada pagi-pagi dia bagus Pak Sunar secara uptrendnya, breakout MA20-nya ya semuanya bagus atau sorenya seperti itu, tapi besoknya menjelang paginya ya tiba-tiba drag down atau turun ya kita nggak tahu ya kadang-kadang kita beli siang juga sama beli sesi satu sesi dua tiba-tiba balik arah ke bawah ya kita nggak pernah tahu yang penting adalah kalau kita buy kita selalu pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya seperti itu ya. Kalau turun ya kita kena stop loss ya kita jual dulu nanti kalau misalnya arahnya berbalik arah lagi ke atas ya kita buy back dinamika trading memang seperti itu ya kecuali kalau anda mau invest mungkin eh, anda punya istilahnya toleransi cut loss-nya 10% ya Anda bisa pasang 10%. Kalau toleransi cut loss-nya 20% Anda bisa pasang 20%. Kalau mau invest untuk jangka menengah sampai jangka panjangnya. Ya seperti itu ya. Tapi tetap saran saya walaupun investasi juga harus pasang trailing stop atau stop loss. Ya. Stop loss itu sebenarnya untuk melindungi kita ya dari kerugian yang lebih mendalam. Ya, sisi positifnya seperti itu. Jadi jangan anggap kita loh, Pak Sunar, saya beli saham kan maunya cuan. Iya, semua orang maunya cuan ya. Tapi kalau ada hal yang tidak diinginkan, tiba-tiba dia turun, atau ada berita jelek terus turun ya, kita jual dulu. Nah, nanti kalau kondisi sudah membaik, seperti kata Peter Lynch, wait of everything to get better ya, kita barusan buy back. Ya, atau average up kalau misalnya sudah uh, curi start buy di bawah. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk Akra dalam 1-2 minggu ke depan dia akan testing MA200-nya. Kalau MA200-nya ditembus ke atas untuk Akra ini, maka dia akan tembus ke atas 1370. Target price-nya kurang lebih di mana? Ini sudah saya gambarkan garis-garisnya. Tinggal ikutin aja target price berikutnya 1440, 1510, 1560, dan seterusnya. Jadi kalau mau average up, kalau dia naik, kita tambah lagi atau average up. Atau kadang-kadang kalau dia pullback, kemudian dia berhasil breakout lagi higher high, ya kita barusan tambah lagi atau average up. Ya. Di sini kalau yang mau buy high sell higher ya, naik ke atas 1310 kita buy. Ya, seperti itu. Naik ke atas 1370 kita tambah lagi atau average up. Atau kalau enggak, Anda buy weakness di 1165. Jadi trading itu gampang. Kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trading stop, di mana kita buy weakness, di mana kita pasang average up kalau dia berhasil naik lagi. Nah, trailing stopnya di mana, stop lossnya di mana, sudah saya bantu dengan garis-garisnya, tinggal ikutin aja. Ini lumayan rapi ya. Jadi saya nggak rubah-rubah garisnya, kecuali kalau ada aksi kooperasi seperti stock split, eh, atau reverse stock split, atau right issue yang rasionya tinggi sehingga dia berubah jauh harga teoritisnya, maka itu akan disesuaikan garis-garisnya. Kalau nggak, garisnya tetap sama, eh, yang berubah adalah candlenya, naik turun ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Antam. Nah, yang ngikutin atau buy tool saya untuk Antam ini profitnya sudah lumayan banyak ya. Ya, ya beberapa hari yang lalu ada yang message saya dia kirim donasi ya, terima kasih. Saya nggak sebutkan namanya ya. Berapapun donasinya saya hargai. Nah, dia bilang karena ada langganan Sunar Saham Live Alert ya, tools berbayar saya dan juga dia rajin melihat Sunar Super Seed ya, pantau seperti itu ya. Ya saya juga ikut senang lah seperti itu. Bukan senang karena dapat uang enggak ya. Ya karena kalau saya bisa membuat orang lain sukses ya saya berarti lebih sukses dari orang sukses ya.
atau influencer lainnya ya seperti itu. Karena influencer yang lainnya mungkin dia sukses dari membernya, tapi belum tentu dia bisa membuat membernya sukses. Nah, seperti itu ya. Nah, anggap mudah-mudahan bermanfaat ya seperti itu ya video ini. Ya, saya nggak maksud menyindir orang lain lah seperti itu ya. Nah, ini untuk Antam. Kalau yang mau buy on weakness memang dia tanggung ya. Dia di tengah-tengahnya antara 2340 dan 2860. Nah, ini swing high sebelumnya. Nah, solusinya biasanya kalau mau buy, tunggu aja buy on weakness sekitar 2340 atau nanti tunggu di MA20-nya. Suatu saat MA20-nya akan dites. Artinya dites itu dipotong dari atas ke bawah ya. Kemudian kalau dia berhasil rebound lagi mantul ke atas, MA20-nya lanjut naik ke atas selama MA20-nya tidak mengarah ke bawah ataupun kadang-kadang dia sideways ya datar ya uh, sideways dulu ya itu kalau dia berhasil rebound mantul Anda boleh mulai buyback ya seperti itu karena kalau buy sekarang nanggung ya di tengah-tengahnya atau sekalian breakout buy high sell higher naik ke atas 2860 Anda buy target price berikutnya 3170 dan 3440 ya asing juga masih net buy untuk Antam nah seperti itu ya ini 3440 dari swing high sebelumnya di sini. Nah, apakah ada hubungannya dengan emas? Ya, kalau saya bilang sih jangan main cocokmologi ya. Seperti itu. Bukan berarti saya bilang harga emas nggak penting ya, karena Antam kan ada hubungannya dengan emas kan. Buktinya kan seperti itu ya. Nah, masalahnya adalah ketika sebelumnya dia sideways lama di bawah ini, ya kan, harga emas juga relatif sudah naik ya seperti itu. Ya. Bahkan kalau kita lihat dari awal tahun, saya ingat waktu itu saya juga invest di emas ya, sudah profit lumayan ya, 20%-an ya waktu itu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, dia mulai naiknya sekitar awal April ya, breakout dari sideways-nya untuk Antam. Nah, jadi eh, kalau dibilang harusnya positif korelasinya. Harusnya ini sudah breakout dari awal sejak 2025 awal. Ya, seperti itu ya. Ketika emas sudah mulai rally. Nah, jadi jangan main cocokmologi. Kalau suka dengan pergerakan harga emas, suka lihat chartnya emas, ya sekalian aja trading emas futures ya. Ya seperti itu ya XAU USD ya XAU USD kodenya ya. Jadi bisa Pak trading sekalian emas ya. Nah, kalau trading saham yang berhubungan dengan tambang emas atau tambang batu bara, saran saya tetap fokusnya ke sahamnya, harga sahamnya. Fokus ke trennya, pergerakan harga sahamnya ya, support resistennya di mana. Nah, seperti itu ya. Ya bukan berarti harga komoditasnya nggak perlu ya, jangan salah paham ya. Seperti itu ya. Nah kalau kita perhatikan di sini memang nanggung ya. Jadi sekalian buy high sell higher atau buy on weakness di area saya kotak di sini ya, 2210 sampai 2340. Jadi belinya menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Kurang lebih seperti itu sama kalau dia breakout menjelang penutupan atau besok paginya dia breakout ya kita buy. Kita buy-nya bertahap aja. Target price-nya sudah saya gambarkan ya. Kurang lebih cukup. Eh, berikutnya untuk brand. Brand kalau Anda langganan live alert saya ini sudah ada alertnya juga ya brand naik ya. Eh, jadi eh, kalau yang belum tahu apa sih Sunar sama live alert ya. Jadi semacam notifikasi real time ya. Anda bisa lihat saham-saham yang potensial yang breakout ya waktu jam market ya. Jadi contohnya yang terakhir kan brand ini hari Jumat. Sebenarnya hari Kamis sudah ada ya, mulai dari Rabu di sini ya. Jadi hari Jumat kalau dia sudah naik lagi, maka dia akan send average up brand 6250 ini jamnya jam 9 pagi-pagi begitu buka. Kalau sudah dapat alat ya, Anda cek chartnya. Kalau chartnya bagus, berarti Anda sudah bisa buy. Nah, seperti itu. Contohnya seperti ini, brand. Nah, brand ini eh, kalau kita perhatikan kan dia MA20-nya mengarah ke atas sesuai dengan yang sering dikatakan Pak Sunar ya di channelnya ya. Jangan bosan-bosannya MA20 mengarah ke atas, candlenya masih di atas MA20-nya. Kalau dia breakout higher, high berarti bagus, boleh buy. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini memang dia sebelumnya dia sideways ya, kurang lebih area sideways-nya sekitar 5.870 ya kalau kita perhatikan di sini sampai dengan area di sini kurang lebih lah ya. Ini sekitar area 6.900 ya. Jadi dia sedang menguji resistance sekitar 6.900. Kalau dia breakout ke atasnya dalam minggu ini kita boleh buy high sell higher atau nambah lagi atau average up. Atau yang masih takut ya tunggu aja di area buy on gas sekitar 5.870 sampai 6.000. Artinya kalau dia turun di bawah 6.000 kita jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besoknya kita barusan buy. Ya, atau sekalian buy high sell higher kalau dia breakout ya. Ini kan sudah saya gambarkan trading range-nya. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ya kita boleh tambah lagi atau average up atau yang belum punya kalau mau ya silakan buy ya ikut lantai bangunan berikutnya. Jadi ibarat lantai bangunan ini lantai 2, ini lantai 3, lantai 4 dan seterusnya. Jadi Anda tinggal ikutin aja kalau dia naik Anda boleh tambah lagi atau average up. Ya.
Kenapa buy-nya jangan langsung semuanya? Karena MA20-nya masih di bawah MA200-nya. Jadi jangka menengah dan jangka panjang dia masih bearish walaupun MA20-nya bagus dan terakhir candlenya naik tinggi ya. Volumenya juga mulai naik. Tapi kalau saya lihat dia masih belum terlalu tinggi juga volumenya, tapi sudah mulai baik bagus ya. Kalau mau nyicil baik boleh aja untuk brand ya. Kalau lebih seperti itu atau buy on weakness kalau mau tunggu pullback ya. Jangan-jangan nanti seperti ini Pak Sunar, dia naik terus pullback ya, nggak apa-apa sih ada tunggu aja. Kalau dia sudah mulai naik lagi ya, tembus ke bawah ya, terus dia berhasil naik lagi ya di area 6.900 atau 5.870 ya yang di sini ya. Maka Anda bisa buy kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya. Ya, kalau lebih seperti itu ya cukup. Berikutnya untuk cuan. Cuan ini masih bagus. Nah, pertanyaannya saya masih ingat saya ditanya di grup ya. Ini di Sunar Saham Live Wallet ya. Ini berbayar tapi nggak mahal ya. Jadi kalau yang mau em, berlangganan silakan ya kurang lebih dihitung per harinya sekitar 4 ribuan lah ya seperti itu ya. Jadi bayar di depan 1 tahun ya. Untuk apa? Untuk servernya, biaya servernya, kemudian biaya datanya dan juga programmingnya ya seperti itu. Maintenance-nya juga. Kalau yang berminat ya silakan. Nah di sini kalau untuk cuan itu juga sama. Terakhir juga sudah ada alertnya. Eh, Hari Kamis ya seperti itu ya. Sebelumnya sih dia di hari Rabu ya seperti itu ya. Mulai 8975. Nah, Kamis ada alert lagi. Ya kalau kita lihat nah, di sini kalau sudah ada 8975 kalau sudah buy ya silakan buy. Ya kalau ada perlangganan ya ini sudah lumayan cuan ya. Nah, kalau dia berhasil breakout ke atas 10.400 untuk cuan ya kita boleh buy high sell higher ya. Ya, karena MA20 masih bagus. Kalau misalnya takut-takut Pak Sunar, jangan-jangan nanti koreksi nih ya untuk cuan ya. Seperti ini. Jangan-jangan koreksi gitu ya. Nah, kalau takut koreksi Anda bisa tunggu di MA20-nya kurang lebih di area nanti mungkin MA20-nya dipotong sekitar area 8.300 sampai sampai 8.600 lah ya. Jadi kalau dia pullback koreksi di bawahnya 8.600 atau 8.300 ya paling bawah ya. Kalau 8.000 mungkin terlalu jauh. Ya, mungkin 8.300 ya dapat ya. Kalau dia berhasil rebound masuk ke atas kita berusaha buy. Atau kalau dia super bullish mungkin dia testing cuma 9175 atau 9775 ya. Jadi sekalian tunggu di bawah aja atau sekalian kalau misalnya nggak dikasih kita buy high sell higher kita set aja automatic order atau bracket ordernya ya yang di CP atau KB Valburi ya saya pakai KB Valburi sekuritasnya itu kita tinggal set bracket order kalau dia berhasil naik ke atas 9675 kita buy naik ke atas 10.900 kita boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya 12.100 dan 13.425 ya seperti itu ya memang uptrendnya masih bagus. Nah, kalau balik pertanyaannya jangan-jangan nanti kalau turun gimana ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya kalau mau tunggu buy on crash juga boleh tapi kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Nah, prinsip saya adalah follow the trend. Ya, gampangannya lihat MA20. MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya berarti secara gampangnya, secara generalnya eh, apa? Dia masih bagus. Ya. Kalau kita perhatikan di sini stokastiknya dia masih bagus juga. Ya, seperti itu ya. Dia memang di area overbought. Karena kalau kita bicara mengenai stokastik ya momentum, kalau uptrendnya masih kuat maka dia akan terus di area overbought. Ya, jadi jangan sampai wah, Anda tunggu, wah, Pak Sunat, saya tunggu aja nanti kalau dia di area di bawahnya 30 stokastiknya atau indikator yang lainnya. Nah, nanti kalau seperti itu, nanti uptrendnya selesai. Jangan-jangan nanti balik arah downtrend dan Anda ke bagian cuci piringnya. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau saham-saham yang uh, uptrendnya bagus, biasanya kalau kita lihat di momentumnya, itu dia akan overbought. Tapi kalau yang pernah ngikutin edukasi saya mengenai trading momentum, itu ada teknik yang namanya boso, ya, boso ya. Jadi eh, saya nggak bahas di sini, cuma lain kali kalau mau em, kita bisa diskusi lagi mengenai topik momentum ya seperti itu. Nah, itu boso juga mengajarkan tekniknya bagaimana kalau kita mau buy di area overbought. Ya, seperti itu. Nah di sini kalau kita perhatikan eh, untuk cuan dia ada swing hanya di sini yang mana adalah di area 10.400. Kalau dia breakout ke atas ya kita buy high sell higher. Ya seperti saya sebutkan sebelumnya. Ini garis-garisnya sudah saya gambarkan. Kalau takut ketinggalan, em, karena tunggu buy, karena tunggu sekalian buy sekarang boleh kalau takut ketinggalan ya. Jadi buy-nya bertahap. Kalau takut ketinggian, Anda bisa ada 3 pilihan ya. Buy-nya bertahap aja, ya. Kemudian mau tunggu buy on weakness saja di MA20-nya kalau dia koreksi, kemudian rebound kita barusan buy ya. Itu solusi yang kedua. Ketiga, kalau solusinya kalau misalnya masih takut ya Anda pilih saham yang lainnya. Karena banyak juga saham yang lainnya yang uh, bagus tapi dia belum naik tinggi ya seperti itu. Nah, kalau lebih cukup
Berikutnya BRPT. BRPT ini juga uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih masih di atas MA20-nya. Memang kalau kita lihat di sini, sebelumnya dia membentuk doji ya, ekornya panjang ke atas dan ke bawah ya. Seperti ya. Nah di sini kalau kita perhatikan area support sebelumnya kurang lebih sekitar area 780 sampai 800 ya. Nah, nah, kalau mau buy on weakness, saran saya tunggu di area sekitar 780 sampai 800 ya. Artinya kalau dia turun, kita jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, kita berusaha buy ya seperti itu. Atau kalau kita lihat memang sekarang dia sedang di area resistennya. Ini area swing high sebelumnya. Ini di area 880. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 880 atau high-nya hari Jumat tanggal um, 16 Mei, maka kita boleh buy kalau dia berhasil naik ke atas 890. Hasil higher atau average up istilahnya kalau sudah punya ya. Oh, nah, target price berikutnya dia akan menguji 950 dan 1040. Itu untuk BRPT. Kalau takut-takut nanti jangan-jangan pullback koreksi bagaimana ya? Tunggu aja buy mungkin sekitar 780 sampai 800. Nah, kalau dipotong jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil motong lagi ke atas ya. Dari bawah ke atas dia memotong selama MA20 yang mengarah ke atas, disinilah kesempatan kita untuk buy. Ya, kurang lebih seperti itu untuk BRPT. Tapi kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya Hill. Apakah ini ada sentimen mengenai vaksin dari Bill Gates? Ya. Saham-saham kesehatan Hill, Care, Mika, Siloam ya mulai naik. Ya. Apakah ini akan naik lagi? Memang saya hanya bahas dua aja ya. Yang lainnya bukan berarti jelek nggak, karena terlalu banyak nanti eh, akhirnya nanti bertele-tele ya, terlalu banyak ya. Bingung juga nanti. Saya bahas bagian aja. Kalau kita perhatikan di sini, ini area biomimiknya yang pernah saya gambarkan sebelumnya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1365, naik ke atas SMA 200-nya, berarti dia masih super bullish. Anda boleh buy high sell higher atau average up naik ke atas 1440 tambah lagi target price berikutnya dia menguji 1495, 1575, 1640 dan 1710. Jadi garis-garisnya sudah saya gambarkan, Anda tinggal average up. Kalau misalnya wah jangan-jangan ini koreksi Pak Sunar. Karena sebelumnya dia kalau kita perhatikan naik satu hari naik tinggi kemudian 2 hari koreksi, maka Anda bisa tunggu di area sekitar 1300 atau 1265 atau paling bawah di 1200 nanti kalau dia koreksi ya mungkin 1200 maksimum ya. Tapi kalau sudah turun di bawah 1200 jangan buy on weakness lagi. Karena kalau dia turun di bawah 1200 ini turunnya bisa dalam ya seperti itu. Jadi kadang beli saham itu nggak harus selalu di bawah banget ya. Karena kalau makin ke bawah itu resikonya makin besar. Ya, strong downtrend. Iya kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas. Coba kalau dia turun lagi sampai dilikuidasi. Ya, sebelumnya ada orang yang suka beli saham di harga 50 karena itu dasarnya. Ya. Nah, nyatanya terakhir ada satu kasus contoh ya, satu saham ya dulunya tidur di harga 50 ya, 51, 50, 51 gitu dia main di area sana ya. Lumayan katanya cuannya ya. Nah, akhirnya sekarang sahamnya sudah dilikuidasi karena diakuisisi dengan perusahaan lain. Nah, akhirnya rugi ya karena harganya tentu saja nggak harga yang pasarnya ya seperti itu ya. Jauh di bawahnya. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk Hill, kalau dia berhasil breakout ya, Anda beli buy high sell higher. Kalau takut ya, Anda beli bertahap aja, atau buy on weakness sekitar 1200 sampai 1250 lah. Mungkin nanti dikasih kurang lebih di sana ya. Saya kasih kotak aja 1200 sampai 1250. Ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas. Kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Ya. Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya adalah untuk Samcare, dia sudah breakout dari service-nya 192 sampai 230. Nah, Samcare ini kalau dia sudah berhasil breakout, target berikutnya adalah 260. Kalau setelah 260, maka target berikutnya adalah kurang lebih sekitar 320-an ya. Nah, ini ya. Ini memang ekornya panjang ke atas, kemudian fluktuasinya tinggi ya. Kalau untuk trading Samcare ini memang jangan lupa pasang stop loss yang ketat ya. Nah, seperti itu. Atau bila perlu dijagain karena memang fluktuasinya tinggi. Nah, ada beberapa saham memang ciri khasnya seperti itu. Apakah ini saham repo Pak Sunar? Eh, atau nggak ada saham? Saya nggak tahu. Ya, ada beberapa saham yang dulu memang sering kasus repo ya. Akhirnya dia turun dalam. Apakah ini saham care? Saya juga nggak ingat ya, karena saya nggak fokus di saham care. Saya lebih suka kalau sektor kesehatan rumah sakit ya. Itu saya sukanya Mika, Mita Keluarga atau Siloam. Ya. Dua itu aja. Yang lainnya bukan berarti jelek enggak ya. Gitu ya. Ini masih cukup menarik kalau mau buy atau buy on weakness kurang lebih sekitar area MA20-nya sekitar 210, 200 sampai 210. Jadi kalau dia turun di sekitar 200 210 ya, jangan langsung buy.
tunggu mendekati penutupan. Kalau besoknya dia mulai rebound ya kita mulai buy. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, buy on weakness saja. Kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Ya, untuk care. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Inco. Inco juga lumayan bagus. Dia akan testing resistance 3080. Nah, di sini supportnya kalau kita perhatikan kurang lebih sekitar area 2700-an. Nah, ini untuk Inco. Jadi yang mau buy on weakness, ya kita bisa tunggu di area 2700 saja. Artinya kalau dia turun di bawah 2700, jangan langsung buy. Mungkin nanti testing MA-nya di 2700 atau 2750. Kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas, kita barusan buy. Nah, kalau nggak dikasih, kita buy high, sell higher. Naik ke atas 3080, kita buy. Nah, mungkin ada yang protes, Pak Sunar nggak tahu, tak ini ada swing high di sini, satu, dua. Semuanya gagal, dia turun lagi. Nah, tapi jangan keliru, beda ya. Bedanya apa Pak Sunar? Ini sebelumnya MA20-nya mengarah ke bawah, ya kan? Walaupun dia dikasih ini swing high-nya, ya kan? Tapi kan arahnya MA20 masih mengarah ke bawah, walaupun sebelumnya datar, kan dia belum mengarah ke atas. Ya kan? Walaupun datar, dia belum mengarah ke atas. Makanya saya sering sebutkan MA20 adalah yang penting adalah mengarah ke atas. Kalau sideways atau datar, apalagi sebelumnya di atas ya, ini kan di atas sebelumnya. Terus dia turun, ya kan, sideways melandai, ya kita tunggu kalau dia mengarah ke atas. Kalau masih belum ya dia akan turun lagi, buktinya dia turun lagi. Nah beda, kalau sekarang dia MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya sudah di atas MA20-nya, jadi kasusnya beda. Mungkin ini bisa pullback lagi turun ke 2700 bisa. Ya, bisa karena sideways-nya. Tapi kita jangan sampai terlalu kaku menjadikan resisten sebagai area yang membatasi kita untuk profit lebih banyak lagi. Karena karena ini berdasarkan resistennya ini memang resisten. Kalau resisten dia breakout higher high, kita cek MA20 mengarah ke atas nggak? Mengarah ke atas. Ya, sahamnya di atas MA20-nya, di atas MA20-nya. Volumenya didukung lagi ya, volumenya tinggi. Walaupun ekornya lumayan tinggi ya. Yang terakhir dibandingkan dengan bodinya dia lumayan tinggi ya. Lebih dari bodinya ya, satu kali bodinya. Hmm. Jadi masih ada peluang untuk koreksi. Tapi kalau dia breakout ya kita boleh buy high sell higher. Buy-nya bertahap aja. Kenapa? Karena MA 200-nya kalau kita lihat masih di atasnya. Jadi jangan menengah sampai panjang masih belum aman, masih bearish ya. Jadi ini jangka tradingnya jangka pendek atau menengahnya saja. Nah, kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk INTP, INTP sudah mulai naik ke atas. Nah, boleh buy nggak Mas Bentar? Sebenarnya boleh buy ya. Ini sudah testing MA20-nya. Memang sebelumnya sering kali naik turun, apalagi ekor panjang di sini ya. Nah, kalau menurut saya sih kalau mau buy silakan Anda pasang resist supportnya di sini sekitar area 5.000 ya. Selama bertahan di atas 5.000 sebenarnya masih bagus. Atau Anda buy on weakness sekitar area 5.000 sampai 5.100 saja. Nah, karena ini di tengah-tengahnya antara 5.000 sampai 5 di sini 5.625, maka saran saya sekalian breakout ke atas 5.625 Anda boleh buy atau tunggu buy weakness sekitar 5.000 sampai 5.100. Nah, kalau dia naik ke atas 5.625, eh, dia akan menguji resistance berikutnya di area sekitar 6.000. Kemudian di sini ada resistance minor ya. Resistance minor 6.250. Kalau dia breakout lagi, maka target price berikutnya ini lumayan lumayan banyak ya, lumayan jauh ya profitnya ya. Kalau habis sekitar 6.750 itu untuk INTP ya. Memang masih sideways, asing jualan. Nah, tapi ketika asing jualan ini eh, lokalnya dia buyback. Nah, dia mulai naik. Apakah ini ada buyback dari aksi korporasi? Saya nggak tahu. Silakan cek beritanya ya. Karena ada beberapa saham yang rebound karena perusahaannya buyback. Ya, efek dari sebelumnya peraturan bursa ya, yang pada waktu setelah liburan Lebaran ya, pada panik semua, turun-turun semua ya, karena Trump tarif itu ya. Nah, akhirnya turun semua ISG-nya seperti itu ya. Nah, ada yang beberapa yang perusahaan sudah buyback ya. Mungkin ini buyback atau enggak saya nggak tahu. Atau dividen saya nggak tahu. Karena INTP setahu saya INTP tahun berikutnya nggak, tahun sebelumnya nggak bagi dividen ya, skip ya. Begitu. Apakah ini akan bagi lagi? Ya saya nggak tahu ya. Nah, memang laporan keuangannya masih belum membaik. Seingat saya masih belum membaik untuk INTP ya. Tapi coba cek lagi ya. Berikutnya untuk INKP. INKP Tekim ya, salah satu aja kalau saya bahas di sini saya bahas INKP. Nah, di sini kita lihat supportnya ya dari swing low-nya di sini lumayan rapi ya. Swing high di sini nah ini 5.550, swing low-nya di 5.550. Berarti dia supportnya di 5.550 ya. Gampangannya seperti itu. Nah, resisten berikutnya kurang lebih sekitar 6.450. Dia kan sekarang di tengah-tengahnya ya. Ini dia akan testing 6.075. Jadi kalau mau buy untuk INKP ada dua pilihan. Anda bisa buy on weakness di sekitar area 5.500 sampai 5.550. Kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy.
untuk INKP. Tapi kalau misalnya nggak dikasih Pak Sunar, kita boleh buy high sell higher. Naik ke atas 6075 kita buy, target price berikutnya 450. Ya. Nah, berikutnya lagi di 6900. Ya. Kurang lebih sih seperti itu ya untuk INKP. Memang di sini kalau kita lihat stokastiknya, dia di area overbought. Nah, kalau saya lebih cenderung ke trennya. Tadi sudah saya jelaskan nih ya. Karena kalau uptrendnya masih bagus ya, apalagi masih kuat, biasanya stokastiknya masih di area overbought. Ya seperti itu. Dia Anda bisa gunakan teknik Boso yang pernah saya jelaskan ya di edukasi saya sebelumnya mengenai trading momentum. Nah, kurang lebih seperti itu untuk INKP sudah jelas. Berikutnya untuk Pakuwon, Pakuwon saya masih punya ya. Nah, Pakuwon ini memang kalau kita perhatikan dia di tengah-tengahnya ya. Sebelumnya dia sideways di antara sekitar eh, di sini kalau kita perhatikan ini 375 sebentar. Ini kurang lebih di sini areanya kurang lebih sekitar 376 sampai resistennya 404 ya, 400 404. Nah, minggu ini kalau dia berhasil breakout ke atas 404 menarik sih untuk Pakuwon. Nah, untuk buy high sell higher atau average up. Nah, naik ke atas 414, tambah lagi, pakai price berikutnya 434, 460, dan 480. Nah, untuk Pakuwon, kalau mau buy on weakness, Anda bisa buy on weakness sekitar area 376 sampai 380. Artinya, kalau dia turun, jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya, kita barusan buy. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih strateginya seperti itu. Untuk Pakuwon, cukup. Uh, Berikutnya untuk Telkom. Nah, ini apakah sentimen untuk rapat umum pemegang saham? Kalau salah akhir Mei ya, tanggal 20 berapa gitu ya, ada RUPS-nya Telkom. Nah, rapat umum pemegang saham Telkomnya ini yang tahunan ya, itu menarik. Biasanya diadakan di hotel mewah ya. Jadi makan enak, Anda cuma perlu beli satu lot aja ya untuk Telkom atau kalau punya outlet temanmu kalau mau jual outletnya, kalau sekuritasnya mau fasilitasi, Anda bisa ikut rupsnya walaupun cuma satu lembar karena satu lembar pun Anda berhak untuk menghadirin rupsnya tapi kalau enggak ya Anda beli satu lot aja ya lumayan lah kalau satu lot kan kurang lebih berapa kalau 2740 satu lot berarti 274.000 ya tapi Anda dapat makan enak ya kalau Anda hold setiap tahun ya Anda bisa makan enak terus ya Pak secara rupsnya dia lumayan enak ya di hotel berbintang itu kalau di Jakarta apalagi kalau kita lihat dari pengalaman saya dulu itu dia goodie bag-nya lumayan ya teman-teman yang sharing juga goodie bag-nya lumayan dari Telkom. Makanya ini harganya naik. Ya, tapi kalau saya sih lihat trennya MA20-nya mengarah ke atas, apalagi asing sudah mulai buying. Ya, sebelumnya dia asing jualan pun ini trennya masih bagus. MA20 mengarah ke atas. Kalau yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di 2600 turun, kemudian rebound, mantul, mantul ke atas, kita bersama buy. Nah, ini masih dalam perjalanan ya, testing MA200-nya. Nah, ini kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya, area sekitar ini 2750 Anda boleh average up buy high sell boleh atau tambah lagi average up ya istilahnya ya. Target price berikutnya 2930 sampai 3000 atau nunggu pullbacknya aja 2600 ya. Untuk Telkom kurang lebih cukup lah ya gampang ini sudah mulai naik. Nah, dia akan testing EMA 200-nya untuk minggu ini ya. Kurang lebih cukup satu saham lagi ini yang saya bahas banyak ya sampai 15 ya sebenarnya banyak banget ya yang uptrend ya karena ya sekitar rebound kencang ya. Nah ini kalau kita perhatikan area buy on weakness sudah saya gambarkan di 8.000 ya. Kalau Anda mau tunggu di 8.000 silakan. Atau kalau nggak sebelumnya kan saya sudah bilang. Ikuti garis saya aja. Kalau dia berhasil naik ke atas ya kita buy. Ya. Ini kemungkinan nanti kalau buy on weakness lagi dia akan testing 8.400 ya. Mungkin MA20-nya dipotong di sana. 8.400 atau 8.500-an. Ya, tunggu rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Kalau trading memang seperti itu ya. Selama uptrendnya masih bagus ya boleh aja naik ke atas 9350 kita buy target price berikutnya 10.000 10.600 dan 11.000 ya apalagi kalau kita lihat asing ini net buy loh ya net buy ya kan asing net buy ini arahnya. Kalau kita perhatikan di bawah ini ya panelnya ya ini yang kuning ini net buy asing dia kan naik ini di sini ini saya noted ya ya kenapa nggak buy apalagi ini didukung dengan teknikal juga kan ya kalau takut ketinggian ya tunggu di 8.400 sampai 8.500 atau breakout buy hasil layar kita buy yang penting adalah uptrendnya masih bagus karena saya follow the trend kalau Anda takut ketinggalan takut ketinggian terus ya susah ya seperti itu. Mungkin lebih baik jangan di saham ya seperti itu ya. Karena dinamika saham seperti itu yang penting adalah kita paham akan trennya. Trend is your friend itu yang paling penting. Eh, saya rasa cukup sekian. Jangan lupa untuk nonton yang lainnya. Seperti biasanya di akhir video, izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat. Damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan cuan banyak ya. Paling enggak 20% lah.
kan banyak saham yang uptrend yang masih bagus ya seperti itu ya. Tetap semangat. Sekian.